Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar berbicara dengan satu kalimat, yang kalimat itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa dia menyangka, tanpa dia menyadari apa yang dicapai oleh kalimat tersebut. Sehingga Allah menuliskan keridhaannya kepadanya hingga hari pertemuan dengannya. Karena kalimat yang diucapkan tersebut. Begitu juga, sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang benar-benar berbicara dengan satu kalimat, yang dimana kalimat tersebut mendatangkan kemurkaan Allah tanpa dia sangka. Dia mengucapkan satu kalimat saja, dan dia tidak menyangka ternyata kalimat itu mendatangkan kemurkaan Allah. Sehingga Allah menuliskan kemurkaannya kepada dirinya hingga hari pertemuan dengannya. Hanya karena kalimat yang diucapkan tersebut. Nah, kemudian Alqamah mengatakan, setelah membaca hadis ini, ya, beliau mengatakan, betapa banyak perkataan yang aku terhalang dari mengucapkannya karena disebabkan hadis Bilal bin Al-Harith. Jadi Alqamah ketika akan berbicara, bahkan beliau mengatakan banyak pembicaraan yang sebenarnya beliau ingin ungkapkan. Banyak kalimat yang sebenarnya kepengen beliau ucapkan, namun terhalang. Tidak jadi diucapkan karena hadis ini. Karena hadis ini. Wa fi Jami' at-Tirmizi, dan disebutkan dalam Jami' at-Tirmizi, ini hadis ini disebutkan oleh Imam Tirmizi yang kemarin juga, makanya di sini disebutkan ya, yang hadis yang tadi kita baca itu juga dari Imam At-Tirmizi. Di sini disebutkan wa fi Jami' at-Tirmizi aidan min hadis Anas qol. Dan disebutkan dalam Jami' at-Tirmizi juga hadis dari Anas. Dia berkata, tufiya rajulun minas sahabah. Faqala rajulun abshir bil jannah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrik fala'allahu takallam fima la ya'nih au bakhila bima la yang kusuh. Ya. Qala hadisun hasan. Disebutkan di dalam Jami' at-Tirmizi hadis dari Anas, dia berkata salah seorang dari sahabat meninggal dunia. Ada salah seorang dari sahabat Nabi meninggal dunia. Maka berkatalah seseorang, berikan kabar gembira berupa surga. Berikan kabar gembira berupa surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, dari mana engkau tahu ya, hal tersebut? Dari mana engkau mengetahui hal itu? Dari mana engkau tahu kalau dia masuk surga? Mungkin saja dia pernah berbicara tentang perkara yang bukan urusannya. Atau dia kikir terhadap apa-apa yang tidak menguranginya. Jadi ada seorang sahabat meninggal. Kemudian ada seorang laki-laki mengatakan, ya, berikan kabar gembira kepadanya surga. Berikan kabar gembira dengan surga. Jadi seolah-olah ya mengatakan bahwasanya sahabat yang meninggal ini masuk surga. Maka Rasulullah berkata, dari mana engkau tahu?
Dari mana engkau tahu kalau dia ini pasti masuk surga? Atau justru barangkali dia pernah berbicara tentang perkara yang bukan urusannya? Atau dia kikir terhadap apa-apa yang tidak menguranginya? Karena seseorang yang berbicara ya, pada perkara yang bukan urusannya, ini bisa menjadikan dia itu terhalang darinya, terhalang dari surga. Apalagi kalau yang diucapkan itu kalimat yang membuat Allah murka. Meskipun hanya satu kalimat. Tetapi kalimat itu membuat Allah murka. Sehingga menghalanginya untuk masuk ke dalam surga. Imam At-Tirmizi mengomentari hadis ini adalah hadis hasan. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain, wa fi lafdhin inna gulaman ustushhida yawma Uhudin fawujida ala batnihi sahratun marbutatun minal jaw famasahat ummuhu turab an wajhih qalat hani'an laka ya bunayal jannah. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrik la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni wa yamna'u ma la yadurruhu. Disebutkan di dalam hadis yang lain, ada seorang pemuda yang dia mati syahid pada perang Uhud. Dia mati syahid pada perang Uhud. Kemudian didapati adanya batu yang diikatkan pada perutnya untuk menahan rasa lapar. Jadi pemuda ini meninggal dalam perang Uhud, dan pada jasadnya itu di perutnya terdapat batu untuk mengganjal rasa lapar. Berarti pemuda ini berperang dalam keadaan menahan lapar. Kemudian ibunya lantas membersihkan debu dari wajah pemuda tersebut. Dikibas-kibas, ditepiskan debu dari wajah pemuda tersebut. Seraya berkata, bersenang-senanglah wahai putraku. Ya, kamu akan mendapatkan surga. Ya, karena memang didapati anaknya meninggal mati syahid pun dalam keadaan lapar. Menahan lapar. Makanya ibunya mengatakan, bersenang-senanglah wahai putraku, kamu akan mendapatkan surga. Mendengar ucapan ibunya ini, Nabi SAW bersabda, wa mayutriki la'allahu kana la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni wa yamna' ma la yadurruhu. Dari mana engkau mengetahui hal itu? Dari mana engkau tahu kalau anakmu itu masuk surga? Mungkin saja dia pernah berbicara pada perkara yang bukan urusannya dan menahan apa-apa yang tidak membahayakannya. Lihat, disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk membantah si ucapan ibu ini. Dari mana engkau bisa memastikan dia masuk surga? Barangkali dia pernah mengucapkan, ya, perkara yang bukan urusannya. Betapa banyak kita dalam keseharian mengucapkan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang bukan urusan kita. Tidak bermanfaat bagi kita. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihain, dan disebutkan di dalam as-sahihain min hadis Abi Hurairah, ya, yarfa'u, hadis dari Abu Hurairah, dan beliau memarfu'kannya. Jadi hadis ini ya, secara marfu' diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Pada awal pembahasan bab ini sudah kita jelaskan, ya, bagaimana seseorang itu ketika hendak berbicara, semestinya dia berpikir dulu. Yang saya mau sampaikan ini membawa kebaikan atau keburukan. Setelah dipikir-pikir, oh yang akan saya sampaikan ini akan membawa keburukan. Stop, jangan bicara. Atau ketika dia hendak berbicara, dia mikir, yang saya mau bicarakan ini membawa kebaikan atau keburukan. Ternyata sama. Ya. Ternyata sama, dia bisa membawa kebaikan ataupun keburukan. Maka di situ pula dia berhenti, jangan bicara. Tetapi ketika dia mau berbicara, dia berpikir, oh ternyata apa yang akan saya sampaikan ini akan membawa kebaikan. Disitulah dia baru berbicara. Nah, kemudian juga disebutkan di dalam riwayat Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faida syahida amron falyatakallam bi khairin aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jika dia menyaksikan satu perkara, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Perkara apa saja? Ketika dia hendak mengomentari satu perkara, ketika dia hendak mengucapkan satu kalimat karena melihat atau mengalami satu perkara, ya, maka hendaklah dia berbicara yang baik, berkata yang baik atau diam. Melihat sesuatu yang menakjubkan, Masya Allah misalnya. Tapi kalau memang dia tidak bisa mengatakan seperti itu, lebih baik diam. Mengomentari sesuatu dan sebagainya. Ya, kalau dia tidak bisa berkomentar yang baik, maka lebih baik diam. Kemudian wa dzakara Tirmizi, dan disebutkan oleh Imam At-Tirmizi bisinadin sahih, dengan sanad yang sahih, anhu, dari Nabi SAW, annahu qol, bahwasanya beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Wa an Sufyan ibni Abdillah As-Saqafi qol qultu ya Rasulullah kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, dia berkata, aku pernah berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, beritahukanlah satu perkataan di dalam Islam. Wahai Rasulullah, beritahukanlah untukku satu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan menanyakan lagi tentangnya kepada orang lain sesudahmu, kepada orang lain setelahmu. Qol, maka Nabi SAW bersabda, kul amantu billah tsumastaqim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kemudian Sufyan lagi mengatakan, ya Rasulullah, ma ahwafu ma takhafu alayya. Fa'akhadha bilisani nafsih summa qol hadha wal haditsu sahih. Kemudian Sufyan pun berkata,
Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, perkara apakah yang paling engkau takutkan menimpaku? Perkara apakah yang paling engkau khawatirkan menimpaku? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memegang lidah beliau sendiri, lalu mengatakan, ini yang paling aku khawatirkan terhadapmu. Ini seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah menunjukkan apa yang paling dikhawatirkan, apa yang paling membahayakan, yang paling banyak menjerumuskan seseorang dalam kesalahan-kesalahan. Maka lidah inilah yang paling membahayakan, paling banyak menjerumuskan orang ke dalam dosa. Itu adalah lidah. Wa an Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya, kullu kalam ibni Adam alaihi lalah illa amron bima'rufin au nahyan an munkarin au dzikran lillahi azza wa jal. Qala Tirmizi hadisun hasan. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, kullu kalam ibni Adam alaihi lalah, setiap ucapan anak Adam akan merugikan dirinya sendiri dan tidak menguntungkannya. Lihat, setiap ucapan anak Adam ini akan merugikan dirinya dan tidak akan memberikan keuntungan padanya. Illa amron bima'rufin, kecuali amar ma'ruf, au nahyan an mungkar, atau nahi mungkar, au dzikron lillahi azza wajal, atau zikir kepada Allah azza wajal. Semuanya, iya semuanya, semua yang diucapkan anak Adam, yang keluar dari lisannya, semuanya membahayakan dia. Semuanya merugikan dia. Tidak ada yang mendatangkan keuntungan, kecuali cuma 3. Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan zikir kepada Allah. Coba, kalau sehari tadi mulai antum bangun tidur sampai detik ini, yang antum bicarakan, coba digolongkan dalam 3 golongan ini. Apakah amar ma'ruf, apakah nahi mungkar, atau zikir kepada Allah? Kalau tidak ada pada ketiga-tiganya ini, maka kerugian yang kita dapatkan. Semakin banyak kita berbicara, kalau tidak dalam rangka 3 ini, maka semakin banyak dia mendapatkan kerugian. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbahal abdu fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Taqul ittaqillah fina fa innama nahnu bik. Fa idza istaqamta istaqamna wa ini wajadna." Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba memasuki waktu pagi, ketika pagi hari, ya,
ketika seorang hamba berada pada waktu pagi hari, seluruh anggota tubuhnya menyerahkan segala urusan kepada lisan. Seraya berkata, anggota tubuh ini berkata kepada lisan, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami. Karena kami bergantung kepadamu. Seluruh anggota tubuh kita itu bergantung kepada lisan. Jika engkau lurus, maka kami pun akan lurus. Namun jika engkau bengkok, maka kami pun juga akan bengkok. Betapa banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota badan, ini bermula dari kesalahan lisan. Contohnya orang berbohong. Orang berbohong untuk menutupi kebohongannya, dia akan berbohong lagi. Dengan bohong yang kedua. Untuk menutupi bohong yang kedua, dia tutupi lagi dengan kebohongan yang ketiga.